Balik lagi sama gua Bungson dan sama gue Aceng tentunya di episode ke-7 Dapots. Wow. Geli gak sih? Dikit. Untungnya gak basah. Aduh. Gimana semua teman-teman kabarnya? Ya mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Amin. Mau bahas apa kita kayaknya? Akhirnya kita sampai episode 7 juga. Bener ya. Ini gue ada kepikiran nih. Apa tuh? Lu pasti pernah dong. Apalagi lu udah married dong. Ya iya pernah dong. Maksud gue tuh before lu pernah gak harus udah married. Lu yang belum pun udah pasti. Ya iya sih. Iya. Oke. Nah, first time lu tuh kapan sih? First time gua itu sahnya adalah pas SMA. Itu gak sah dong. Kok lu bilangnya sah sih? Sah terlepasnya. Oke. Enggak, karena gini, gue itu dapat didikan yang mungkin cukup salah dari bokap gue. Jadi kan gue itu tipikalnya dari kecil memang temperamen. Jadi lu gak nafsu sama perempuan tuh dulu? Bukan, gak ada hubungannya gitu. Kira ada hubungannya. Iya, jadi gue tuh dari dulu pasti di sekolah berantem. Bener-bener yang intinya di mana berantem gitu. Jadi terkadang gue namanya anak kecil ya, belum bisa memisahkan antara perempuan dan laki-laki, siapa yang harus diberantemin dan enggak. Masih labil lah ya. Belum ngerti tepatnya. Jadi bokap gue ngajarinnya gini, kalau sama laki-laki terserah mau diapain, mau dipukulin, mau diapain, tapi kalau sama perempuan nggak boleh. Terus kan gue nanya dong, kalau misalnya perempuannya rese gimana? Cium aja. Gitu. Bokap gue tuh ngajarin kayak gitu. Jadi ya udah, biar kata jelek juga lu cium. Ya ada cewek nih rese. Kayak biasanya zaman-zaman SMA selalu dong ada cewek yang kurang good looking gitu, yang dibully, dia rese sama lu cium gitu. Itu akhirnya gue sadar itu salah. Jadi kayak first kiss gue adalah TK. Jadi kebetulan ada. Lu udah ngerti tuh TK tuh? Kan zaman dulu kan lagi zaman telenovela gitu-gitu kan. Iya. Jadi Mari Mercedes apa gitu-gitu. Oh iya. Nah, jadi bahkan gue dulu kayak bokap gue sama nyokap gue. Bokap gue mau kerja nih. Terus suka bilang ciuman lu dong gitu-gitu. Gitu. Jadi tuh lu jadi paham di situ. Tapi dan gue nggak mengerti kalau itu adalah hal tabu. Jadi memang keluarga gue tipikal keluarga yang open minded. Oke. Gitu kan. Jadi memang masalah seks itu memang diajarkan. Itu bukan hal yang harus ditutupin atau gimana. Gitu kan. Nah udah, jadi first kiss gue itu sama temen gue tuh TK. Oh tapi bicara soal tabu ya, kita kan kelahiran 90-an nih. Kita tahu lah itu semua tabu ya, seks, ciuman. Enggak, gue 80-an sih. Iya, tapi kan lu gedenya di 90-an. Iya, benar. Maksudnya kita sama-sama tahu lah itu hal-hal tabu kan. Tapi lu ngerasa nggak sih kalau zaman sekarang itu mulai menjadi hal yang udah non tabu lagi? Oh iya. Tuh, karena gue ngerasain sih di zaman gue itu, gue punya teman SMP. Jadi teman SMP gue ini udah ML nih. ML tuh apa ya? Makan lemper, makan lontong. ML tuh apa ya? Main ludo. Oh main ludo. Apa main ludah? Jijik lo. Main ludah, main lidah kan. Jadi dia udah ML dan itu heboh. Oh iya, pada zamannya ketika orang udah kayak gitu dipamer-pamerin ya. Iya. Dan itu merasa wah hebat gitu. Oh bukan. Waktu itu malah suatu aib. Jadi ada satu temen gua, dia pacaran sama kakak kelas. Nah, ini yang kita bicarain cowok cewek? Cewek temen gua. Oh cewek. Kalau cewek iya aib. Kalau cowok tuh keren gak sih kayak dipakai di tongkrongan gitu? Mungkin makanya disebarin. Iya. Gitu. Jadi sebarin bahwa temen gua ini udah ML sama si pacarnya nih, kakak kelas kita ini. Dan itu tuh namanya kalau SMP gua kan deket emang satu lingkup di perumahan gua kan. Iya. Jadi temen sekolah sekaligus temen main. Betul. Jadi itu menyebar kemana-mana bahwa si cewek ini udah ML dan langsung image-nya wah berarti bisa. Dan lu pernah denger gak sih langsung orang namanya kalau udah ML itu pantatnya turun gitu-gitu. Oh iya. Padahal sih nggak ngaruh ya. Iya, padahal nggak ngaruh ya. Iya, jadi tuh lihat tuh jalannya ngengkang. Jalan ngengkang.
Itu gue sering denger tuh kan dulu katanya, wah jangan ngengkang tuh cewek tuh. Berarti udah pernah pakai. Iya, atau pantatnya turun. Padahal gak ngaruh kan, gak ada perbedaan. Gak ngaruh. Itu mitos aja sih. Jadi bahkan gue tuh baru tahu kalau ternyata seks itu hal yang biasa itu SMA. Maksudnya ML ya. Karena gue ngobrol sama temen gue perempuan, kita udah beda sekolah nih. Oke, seru lanjut. Oke. Jadi kita beda sekolah. Ternyata dia itu udah ML. Oh. Tetap dapat gosip. Tapi berhubung dia temen gue tanya emang lu udah ML? Terus dia tau nggak ngomongnya apa? Yaelah, sekarang ML biasa kali. Pada zaman itu? Iya. Kok kayaknya pada zaman itu oke, buat laki-laki tuh itu suatu hal yang keren gak sih? Kalau dulu enggak, temen gue perempuan. Enggak, maksudnya kalau untuk laki-laki itu hal yang keren kan? Mungkin. Sesama laki-laki mungkin ada ceritain misalkan gue udah ML nih masih. Iya. Tapi kalau buat perempuan itu hal yang masih aib ya, masih tabu. Gak tahu gitu. Karena kan kita nggak tahu circle-nya mereka. Siapa tahu dibahas juga. Mungkin, tapi mereka sebisa mungkin tidak memberitahu teman mereka yang laki-laki kan. Oh iya. Pada zaman itu. Benar. Nah, berhubung ini teman gue satu geng, dan gue dapat gosip itu gue tanyain, lu udah ML? Jadi dia dengan santai ngomong, ya elah sekarang ML udah biasa kali. Dan kebetulan dia memang sekolahnya, kan gue sekolahnya sekolah Bronx nih, SMA gue sekolah yang ya tahunnya cuma tawuran deket pasar gitu kan. Nah, si teman gue ini sekolahnya di swasta yang sekolah high lah. Jadi kan berarti kiblatnya kita harus ngikutin ke sana dong. Iya. Berarti tren zaman sekarang tuh begini ya. Gitu. Jadi dan itu memang ya nggak beda sama zaman sekarang. Itu gue waktu zaman SMA itu mungkin 2003 ya. 2003. Jadi itu masih agak-agak cukup tabu lah ya menurut gue gitu. Betul. Akhirnya udah gue lakuin. Ikutan. Nah, itu deg-degan gak sih? Dulu deg-degan gak sih? Pas pertama kali itu kayak bingung gitu loh, kayak anjing gue harus apa nih? Harus gimana sih cara dari mulai buka BH? Kan ngerti gak sih lu kayak buka BH gitu, terus kayak apa sih, kayak ngebuat tuh cewek tuh ya bugil lah gitu. Gini. Zaman itu kalau kita pernah nonton bokep, aksesnya itu paling kita sewa VCD. Laserdisc malah. Iya, Laserdisc gitu kan. Jadi guide kita itu. Sama kalau mau gampang baca Kama Sutra. Oh, berarti lu udah sebelum lu melakukan lu udah riset terlebih dahulu ya. Gue suka nonton bokep. Iya, riset karena keadaan, karena lingkungan. Karena tadi gue pikir maksudnya gini, gue ngeliat temen gue nih kok jadi segitu bahan omongannya. Jadi ada rasa takut di situ. Ada rasa takut yang gimana, tapi memang gue kalau soal nyium, soal yang kayak nepok pantat apa gitu-gitu atau pegang-pegang itu dari cukup kecil lah gitu. Ada bawaan. Anjing. Enggak, karena tadi contohnya kayak gitu kan, kalau misalnya rasa cium gitu-gitu. Ya udah, bahkan gue kadang-kadang suka maksa siapa cium dong gitu. Hah? Cium dong, masa gitu kayak itu cewek nggak mau tapi lu cium gitu. Enggak, jadi misalkan biasa kan di tiap kelas ada yang cakep-cakep kan. Jadi gue samperin satu-satu. Dan lu nanya ke dia atau enggak? Gue bilang gini, lo mau jadi cewek gue nggak? Enggak lagi, ya udah kalau gitu gue cium. Jadi ancamannya gitu ya? Iya. Kalau lu nggak mau jadi cewek gue cium. Kalau lu mau jadi cewek gue, ya gue nggak cium. Dan begonya mereka ya aja. Dan lu cium. Nah, terus pada saat lu cium tuh itu enggak. Lu berarti ciuman pertama kali lu tuh SMA ya? TK. Nah itu udah ciuman coba gitu doang. Bibir okay. gitu. Gue kira udah kayak yang hot kiss gitu. Enggak, itu SMP lah kayak gitu. Itu SMP. Ya, berarti kita bisa jabarin pertama kali ciuman itu TK. Tapi itu nggak terhitung ciuman lah ya. Cuma kayak ciuman ya kasih sayang gitu. Nah, berarti udah ciuman yang benar-benar hot kiss itu ya mulai barbarnya SMP barbar dong. Karena gini namanya anak SMP ya, hayalannya suka kocak. Jadi waktu itu gue kelas 1 SMP. Jadi ada satu angkatan kita, dia kayak lu gitu, oriental gitu. Jadi teman gue ngomong gini, wah itu pasti Enggak cewek kan? Cewek. Lu gak nafsu sama gue kan? Enggak. Terus ngomong gini,
wah itu kalau dibuka pasti Maggie-nya bau strawberry tuh. Aduh, namanya anak-anak SMP mikirnya kayak gitulah. Terus jadi kalau cowok bawa pisang gitu. Ya gitu-gitu pokoknya hayal kan jadi gue, oh iya emang bener ya. Tapi iya sih bener, gue juga waktu zaman SMP gitu. Iya kayak gitu kan, kayak gitu. Terus bahkan ada temen gue yang lain gitu, itu ada tuh kalau ditepuk patah kayak agar-agar. Gue incer, gue tepok, oh iya bener kayak agar-agar. Aduh itu bodoh lah. Nah kenapa gue bilang barbar adalah tadi teman gue bilang itu patah kayak agar-agar, langsung gue samperin, gue tepok pantatnya. Oh iya bener patah kayak agar-agar. Lu ngerasain langsung. Iya tanpa bak bibu gitu kan. Nah terus kayak tadi teman gue nih yang dibilang rasanya kayak strawberry, dia kebetulan satu kelas sama gue. Terus dia izin mau kencing. Pas masuk lu ikutan masuk. Iya gue ikutin gitu. Jangan dibilang lo masuk ke kan kamar mandi cewek pasti lo ada kamar mandi lagi kan lah ya. Enggak, kebetulan SMP gue barengan, mau cewek mau cowok barengan. Gitu. Dia modelnya kayak bilik-bilik gitu kan. Iya. Ya udah, jadi pas dia masuk, gue ikutan masuk, terus gue dobrak kok pintunya. Itu bego. Terus lu cium gitu. Enggak. Gue liatin. Brok gitu. Anjing lu ngapain nih? Gue pengen liat emang bener pink. Tapi bener pink? Enggak kan? Ya kan tergantung kan? Iya. Memang ada yang pink, ada juga yang enggak. Iya gitu. Akhirnya pas gue tendang, gue buka pintu gitu. Terus kan enggak, gue coba liat emang bener katanya pink. Pas katanya gue bilang, bukan. Gue masuk lagi. Tapi kecium baunya gak? Bau strawberry atau enggak? Nah, itu sayangnya gue gak nyium. Mungkin kalau nyium first time lu jadinya SMP kali ya? SMP. Mungkin. Kayak gitu-gitu makanya gitu loh. Jadi apa yang diomongin teman-teman gue itu gue praktekin. Itu zaman SMP. Lalu baru ngerasain setelah SMA. Oke. Jadi pada saat SMA itu lu ngerasain pertama kali kayak gitu tuh. ML ya? ML. Lu ngerasain ML itu. Lu ada walaupun ya kita udah riset nih, kita udah riset segala macam, kita udah tahu caranya, pastilah ya. Namanya SMA kita udah tahu. Cuma lu kayak ada ngerasain bingung gak sih? Kalau gua momen pertama itu justru bad moment. Bad moment karena gua tuh lagi balapan. Iya. Pulang balapan dengan pakai mobil balap. Kan joknya cuma satu. Dan besi-besi roll bar gitu kan. Serius tuh malam-malam? Malam-malam. Itu enggak, pada saat mobil keadaan jalan? Oh enggak. Diam. Gitu. Tapi tempat sepi ya pasti. Jadi di komplek dia ada spot sepi lah. Jadi di situ dengan barbarnya. Iya, karena orientasi kita adalah film. Betul. Jadi seolah-olah kayak gimana gitu. Dia langsung buka baju gitu-gitu. Sedangkan kaca mobil kan bening. Jadi gue nggak ngerasin namanya yang grepe-grepe dulu. Enggak. Oh langsung straight to the point gitu ya. Langsung apa yang mau dilakuin. Gitu. Jadi lu kayak nggak ngerasain sensasinya first time dong. Iya. Iya first time. Makanya gue bilang bad moment karena pas baru begitu. Terus security lewat. Ya sebenarnya sih kalau misalnya sekarang gitu ya, kalau lu main di mobil ya nggak usah buka baju lah. Ya, buka celana aja. Karena kan lu nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Pokoknya gue udah buka semuanya gini. Terus security datang. Ngetok lo. Ngapain dek? Gitu. Gitu. Terus lo panik dong? Paniknya adalah gue langsung nyalain mobil dengan suara yang segitu kencengnya, namanya mobil balap gitu kan. Gue langsung geber, gue taruh itu, gue anterin cewek gue balik, plek, langsung gue cabut. Tapi lo masih keadaan bugil dong berarti itu? Apa? Masih keadaan telanjang dong lo? Iya gue naik mobil sambil pakai baju. Aduh itu goblok banget sih. Itu jadi kayak anjing first time gue kayak gini banget ya. Anjing nekat banget gak sih gitu? Nekat karena kalau nggak begitu di mana lagi? Ya bener, kan? Karena kita penasaran sebenarnya. Alasan kita mencoba first time itu ML itu bukan karena kita doyan, tapi karena kita pengen tahu apa sih rasanya gitu kan. Karena mungkin simpang siur ada orang bilang wah enak nih. Bener. Ada yang bilang sakit. Ada gak sih dulu ada yang bilang sakit buat cowok juga sakit. Iya. Jadi kayak masa sih gitu. Jadi kayak itu kayak kita jadi pengen cobain, pengen tahu rasanya, dan ternyata ya enak gitu. Ya mungkin deg-degan tapi enak ya. Tapi gini parno juga gue. Iya pasti sih. Karena mikirnya kan wah ini hamil enggak, apa gue masih SMA. Ya gitu-gitu. Iya pasti. Bener. Nah sekarang
Kan tadi bicara deg-degan nih. Nah, kayak waktu lu yang pasti garasi itu lu memang karena keadaan atau memang lu nyari sensasi? Oh enggak, itu nyari sensasi dong. Oh, nyari sensasi. Karena kan gue udah pernah merasakan kan. Gue udah merasakan. Jadi kayak nyari sensasinya gimana sih gini? Karena udah ya udah sekarang kalau misalnya kita bicara di hotel atau di kamar atau di mana itu udah jadi biasa dong. Udah biasa banget gitu. Dan laki-laki tuh akan butuh sesuatu yang gitu kan, ada adrenalinnya. Adrenalinnya gitu. Tapi kalau first time gimana? Nah, first time gue tuh waktu itu jadi sebenarnya gue bisa bilang first time gue tuh sama 2 cewek. Maksudnya? Jadi gini, pada hari pas pertama kali gue first time. Jadi gue punya gebetan 2. Gue waktu itu punya gebetan 2. Itu zaman gue SMA. Gue gebetan 2. Nah, satu. Jadi pertama kalinya gue tuh sama gebetan dan si cewek ini udah nggak virgin. Oke. Gue masih. Okay. Jadi gue waktu itu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu gue sama si cewek ini sama gebetan gue yang satu. Nah itu pertama kali gue dan gue tuh itu kayak, lu minta? Enggak. Maksudnya? Itu terjadi gitu aja. Gimana? Lagi ciuman. Ke bawah alur di rumahnya. Ke bawah alur. Akhirnya ada momen. Di situ. Nah di situ lagi nggak ada orang tuanya. Dan cuma ada pembantunya memang. Pembantunya lo ajak juga? Enggak lah. Nah udah saat itu gue tuh kayak pertama kalinya gue tuh bingung. Satu, bingung buka BH gimana dong gitu ya. Yang katanya orang tinggal plak gitu doang. Dan gue ngerasa anjing kok susah banget sih gitu. Kayak ada sesuatu yang nyangkut yang gue gak ngerti itu apa. Dia pakai tali rafia gak diiketin? Gak, sampai akhirnya tuh gue kayak, kamu gak ada belakang dong. Kenapa? Biar aku buka BH gampang gitu. Jadi gue ternyata gini. Tinggal ditarik doang. Oh yaudah akhirnya bisa tuh. Dan terus udah dia buka tuh, gue kayak bingung kayak gue harus ngapain nih. harus ngapain terus masa gue nyusu gitu kan. Coba jilat. Nah udah tuh abis itu dia karena mungkin dia udah pernah jadi dia yang membimbing gue. Mantap. Oh ya udah abis itu dia udah buka nih, dia buka cananya. Itu bukan gue yang buka, dia buka sendiri dan dia buka channel gue. Oh, gue tahu ekspresi bener. Nih lu buka besok susah kan? Nih gue buka channel kayak gini nih buka. Nah, di situ tuh gue kayak anjing gue harus ngapain nih? Yang pertama gue ngapain nih? Dan lu tau gak alasan gue apa? Dia tuh nggak tahu gue masih virgin, gue masih perjaka. Dia nggak tahu. Gue bilang jadi posisinya dia di bawah, gue di atas. Gue tuh kayak bingung mau masukinnya gimana. Dia gue alasan gini. Gue langsung pura-pura kaki gue kesakitan gitu. Kamu kenapa? Iya aku habis main basket sakit. Akhirnya gue pindah posisi. Dia di atas, gue di bawah. Padahal ya artinya gue gak tahu gue harus ngapain. Gue tuh gak tahu. Gue gak bisa ngelihat lubangnya di mana. Jamie-nya banyak. Gimana namanya orang gue karena belum pernah ngelihat. Jadi gue kayak gak tahu letak lubangnya di mana. Udel aja. Gue kayak gak tahu lubangnya. Anjing lubangnya di mana nih? Soalnya posisinya lampunya waktu itu dia pakai lampu tidur doang. Jadi kayak gue bingung. Wah, anjing. Kan thanksin gak sih gue bilang. Cara masak ini gimana? Kan gini gitu dong. Akhirnya ayo udah. Aduh. Itu kejadian pas lu udah sunat atau belum sih? Gue sunat deh SD. Gak usah ngadi-ngadi. Nah, terus habis itu gue bilang, aduh kaki aku sakit nih. Kenapa? Iya tadi aku habis main basket nih, dari kemarin cedera. Gue bilang gitu kan. Oh yaudah kamu dibawa aja ya. Udah gue dibawa, gue pindah posisi. Terus tiba-tiba dia naik gitu. Nah terus kan keset kan. Terus kayak dia struggle gitu. Masukin dia kayak struggle. Terus gue nanya kenapa. Nggak tahu nih susah masuk kata dia. Nah gue tuh inget di bokep gini. Yaudah kamu ituin dulu gitu. Ituin apa dia naik? Ituin yang di gitu. Karena gue masih malu-malu. Gue bingung kan. Masa gue bilang nyepong. Masa gue bilang di harusnya lu bilang gini. Diapain? Di iau. Ya akhirnya gue nyontoin di gitu. Yang nyontoin pakai tangan gitu. Kayak homo gitu kan. Terus dia bilang oh gitu. Iya dia langsung kayak gitu. Dan gue langsung kayak anjing enak. Aduh geli. Udah gitu. Gue kayak enak. Terus abis itu gue tuh
posisinya gue udah berdiri. Gue udah berdiri. Oke, terus digituin. Terus habis itu gue kayak ngerasain sensasi pertama kali mulut masuk tuh anjing enak banget sih. Anget deh. Iya, anget enak gitu, kayak ada something gitu. Akhirnya udah selesai. Terus gue ngeliat ke arahnya adik gue. Hah? Adik gue. Johnny. Iya, gue ngeliat ke arah Johnny terus wah, berlumuran nih, becek. Karena abis itu udah dimasukin. Slep, wah bisa anjing gampang banget gitu doang dimasukin nih berarti gue. Terus habis itu gue diem aja tuh, gue diem kayak kelepok pisang kan. Si cewek itu pas masuk gini, ini udah masuk belum sih? Udah gitu. Dong, ya gue big size bro. Gitu ya. Sampai gue taruh pakai tali pinggang gitu bisa tuh, gitu karena ya? panjangnya. Udah habis itu, udah nih set, terus abis itu gue diem aja kan. Terus dia bilang, kok kamu diem aja? Gue bilang, gue alasannya masih sama, kaki aku kan sakit. Enggak, maksud aku udah sakit apa kayak. Dia bilang kayak gitu. Terus gue langsung kayak, oh yaudah gue kayak gitu. Itu ada hitungan nggak? 3 kali yang aha. Terus gue kayak gue gitu kan. Karena gue nggak ngerti gimana desa. Dan gue pada saat itu gimana ya? Itu kan desa itu kan natural kan gitu aja. Gue kayak ngebuat-buat. Terus dia bilang, desain kamu kok gak enak? Ya gimana gitu. Ganti lagi dong. Masuk. Nah, udah saat itu terus udah nih kira-kira Cewek itu gak dosa gak? Ngedesah. Dia ngedesah. Jadi makanya kenapa that's why kenapa dia bilang gue diem aja. Maksud dia tuh diem bukan gue gerak, karena dia udah tahu. Maksud gue kenapa gue diem nggak ngedesah gitu loh. Akhirnya gue coba ngedesah, saat udah bisa, udah main terus kayak, dan dia kayak ngajak ganti gaya gitu kan. Nah dia ngajak sekarang gini, masukin dari depan aja bingung, apalagi di belakang kan gue bingung kan. Terus dia bilang dia bilang terus tiba-tiba dia nungging gitu, gue udah ngerti, oh maksudnya doggy nih kan. Terus gue langsung ya udah gue mau ikutin, gue kayak nyari lubangnya gitu. Terus gue bilang, aduh kakiku sakit gini gitu, kerap lagi gue lagi gitu. Enggak, tapi lu tahu kan gaya doggy gimana? Tahu. Enggak, takutnya gini, bukan masuk ke pantat aja. Bukan, maksudnya gaya apa? Ini gaya doggy. Terus lu nungging, kaki lu ngangkat sebelah kayak kencing. Enggak kayak gitu. Lu nggak secupu itu ya? Enggak. Gue udah tahu. Situ udah riset juga. Cuma belum pernah mempraktekkan. Ya udah akhirnya gue langsung pura-pura gitu lagi. Gue tiduran, terus dia di atas lagi. Udah sampai keluar tuh kira-kira 20 menitan lah. Udah terus. Nah itu tuh gue ada di malam itu gue main ada 3 kali. 3 kali. Dan pas ketiganya gue ngerasain mulai enak. Karena pertama kali itu kayak oke enak, tapi gitu aja, ngerti gak? Kayak yaudah gitu. Tapi pas udah ketiga tuh, oh gini enak ya, segala macem bla 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 segala macem. Dan itu gue tanpa pengaman. Tanpa pengaman ya udah, tapi gue tetap keluar. Nah besoknya, jadi oke, itu udah selesai nih. Nah malam itu gue nganterin dia, gue balik, terus malamnya gue kontakkan sama gebetin gue satu lagi. Dia bilang dia mau ke rumah gue. Gue bilang, oh jangan, aku aja ke rumah kamu. Dia waktu itu rumahnya di Depok. Dia di Depok. Terus yaudah gue ke rumah dia. Nah gue gitu lagi sama dia. Dan dia jadi yang gebetan gue kedua ini, dia ngaku-ngakunya perawan. Dia ngaku-ngakunya perawan. Dan ternyata gue ngelakuin itu sama-sama gak jago. Gue sama dia gak jago. Tapi akhirnya di situ gue udah sedikit lebih tahu, oh letak lubangnya di sini, caranya begini. Kok kamu tahu? Iya kemarin baru begitu. Enggak, lu nggak bilang? Enggak dong, anjing, itu bahaya banget sih. Terus akhirnya gue ngerasain. Terus pada itu posisinya gue masih sama ya, gue di bawah, gue selalu di bawah dan di atas. Terus dia kayak lu mageran emang ya orangnya? Enggak, karena gue nggak bisa waktu itu. Gue jadi gue udah bisa. Jadi untuk first gue masukin. Cuma kan namanya kayak gitu, gue masih bingung dong cara goyangnya gimana, segala macem, cara segala apa, ya ngegoyangin hips gue tuh gimana gitu. Akhirnya gue posisinya dibawa lagi, terus dia struggle. Nah abis itu yang gue tahu dia bilangnya ke gue udah, cuma kok masuknya susah awal-awal. Sampai akhirnya pas dari atas dia ambil ngomong, gue nanya, kamu perawan gak sih? Kamu perawan apa enggak? Dia bilang,
iya sebenarnya aku perawan. Tapi tuh ambil main, masih main. Terus dia bilang, hah? Lah kamu bilangnya enggak? Iya, aku pikir aku bisa. Dia bilang gitu. Dan waktu gue, untung kemarin gue udah. Jadi tuh gue 2 hari gue ngerasain sama yang enggak perawan dan enggak. Ya mungkin udah jalannya kali ya. Gue diajarin dulu sama yang enggak perawan. Kedua, ya gue ngajarin. Jadi enggak cupu-cupu banget ya kan. Iya. Nah, tapi di situ gue udah dapet feel sih udah enak. Nah, semenjak itu ya udah jadi ya seks itu enak. Tapi itu emang betul pada saat itu masih tabu ya. Jadi kita nggak bisa seenaknya ngeritain juga sih ya. Tapi lu udah pernah nyobain namanya tadi itu gaya anjing pipis? Itu kayak lu doang deh. Itu enak lagi. Lu harus cobain. Lu ntar minta sama cewek lu. Lu helikopter ya. Yang kamu gaya anjing pipis dong. Itu enak banget sih. Itu nggak ada. Lu nggak usah nipu-nipu gue. Itu nggak ada yang kayak gitu anjing pipis kayak gitu gimana itu segala macem. Nggak ada gitu. Oke, kita bicara first time. Kayak kita termasuk orang-orang yang beruntung gak sih? Beruntung dalam apa tuh? Maksudnya gimana tuh beruntung? Maksudnya first time kita hilang sama perempuan. Ya iyalah. Jadi maksud lu ekspektasi lu enggak. First time lu sama laki-laki gitu. Karena gini, gue punya temen. Jadi first time ini sama bencong. Serius lu? Serius. Itu berarti nggak beruntung lu? Enggak, karena memang dikerjain. Itu gitu. Benar-benar first time dia. Jadi memang kebetulan di lingkup gue memang agak kurang sehat ya. Dalam arti kurang sehat gini. Lingkup gue tuh full dengan bully. Misalkan contoh ada di lingkup gue, teman gue tuh orang India. Memang orang India asli. Tapi dia dari kecil tinggal di sini. Itu benar kita bully. Bahkan kan dia bullynya banyak kan. Bullynya banyak. Jadi itu kita paksa untuk telanjang karena udah jemputan. Dia benar-benar pokoknya ngebully lah. Nah, ada satu teman gua. Jadi dia orangnya cupu. Cupu banget. Akhirnya kita ajak ke Taman Lawang. Oh, baik banget tuh bencongnya tuh. Wah, ngeri sih situ kan. Gitu. Akhirnya barbar lagi bencongnya. Iya. Akhirnya ya udah kita kerjain di situ. Dia lagi ulang tahun kalau enggak salah. Lagi ulang tahun, kita kerjain, ya udah kita suruh bencong nyepongin. Dan dia mau menerima gitu. Sambil nangis. Enggak, tapi maksud gue posisi tangan dia apa dia nggak berontak apa dia nggak berontak atau gimana pun gitu? Enggak, kalau nggak salah pegangan pohon apa pegangan tiang gitu. Dianya temen gue ini karena bingung mau ngapain, takut kan. Anjing. Sebenarnya nangis. Tapi ngaceng. Iya, tapi buktinya ML. Iya. Love pantat dong. Love pantat. Anjing. Ya berarti ngaceng dong. Iya sih. Gitu. Enggak, tapi maksud gue sampai ML sama bencong. Dia nggak tahu itu bencong apa gimana? Tahu, makanya dia nangis. Tapi kok masih sampai ML sih? Iya, jadi kan dispogin kan. Terus spogin, wah anjing lu awe gitu. Nangis-nangis kan. Wah, ini pertama kali gue sama bencong. Nangis-nangis gitu kan. Dispogin tuh. Ya mungkin enak kali. Ya udah, dari yang nangis lama-lama diem. Walaupun sih masih gitu-gitu ya. Akhirnya begini ya. Ya dia posisi tetap begitu tapi. Oh, si bencongnya yang gerak. Iya. Tapi gitu. Bisa jadi homo loh anak orang ya. Makanya gue bilang sekarang masih tahu loh orang masih hidup orang. Masih normal sih. Alhamdulillah. Normal iya. Makanya itu kadang-kadang makanya gue bilang gue waktu kecil agak barbarnya cenderung bahaya sih gitu. Karena maksudnya. Itu bisa jadi gangguan jiwa juga sih buat iya dia. Benar. Karena bisa aja dia anjing ternyata laut pantat tuh enak gitu. sampai akhirnya dia obsesinya menjadi laki-laki. Iya gitu. mungkin. Jadi dan itu kan kitanya enak gak? Enak. tapi gue nggak tahu ngomong enaknya karena takut atau apa gitu kan. Akhirnya tapi jadi itu itu goblok banget sih. Teman gue ada yang gay. Itu gara-gara supirnya. Oh sama teman gue juga ada tuh. Oh ada kayak gitu. Ada. Gara-gara siapa? Jadi waktu SD dia diajak mandi bareng. Dia cerita sama gue dia diajak mandi bareng sama supir ya. Oh iya sama, ini juga mandi bareng. Jangan tuh orangnya sama lagi. Namanya siapa? Inisial depannya? G. G. Gue T. Oh bukan. Beda berarti. Gitu. Apa mungkin supirnya sama? Nah, bisa jadi. Soalnya kejadiannya dia bilang ini teman kampus gue. Dia bilang dia itu waktu kecil, waktu dia masih SD, dia diajak sama supirnya nonton bokep. Nonton bokep. Abis nonton bokep,
supirnya ngajak dia mandi bareng. Nah mulai di situ katanya dia sama supirnya disuruh megang itu titik supir segala macam. Nah semenjak itu dia jadi ada yang berbeda sama diri dia. Oh, nah kalau ini temen gue kejadiannya gara-gara sama supirnya juga, tapi kan biasa mungkin emak-emak gitu ya, udah mandiin, tolong mandiin. Jadi disuruh mandiin. Ternyata ya gitulah. Supirnya ternyata gay. Apa predator? Gue nggak tahu pastinya ya, gitu. Ya tapi yang jelas ada kelainan lah. Tapi ya gitulah ya. Deritanya anak 90-an. Sebenarnya bukan derita sih. Ya deritanya adalah deg-degannya. Tapi memang jauh dengan zaman sekarang yang udah santai aja. Ya karena zaman sekarang tuh udah. Dulu zaman-zaman kita waktu SMA. Buat kita ke Alfa beli kondom aja kayak malu gak sih? Oh iya. Kan? Iya. Lagi gini, kalau untuk zaman kita ya. Zaman kita yang mungkin juga buat teman-teman yang mungkin umurnya udah 30 ke atas gitu. Kayaknya bener gak sih kita tuh pacaran zaman dulu, zaman sekolah. Tujuannya memang ya pacaran. Iya benar. Ya kan? Bukan untuk seks. Betul. Gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya beda. Iya. Gue nyari cewek untuk seks. Betul. Gitu. Karena sekarang itu sosial media banyak. Benar. Dan internet gampang diakses, jadi akses bokep gampang banget. Jadi lebih banyak orang yang sangean. Benar. Kalau dulu kan kita untuk melihat hal-hal yang berbau seks aja butuh effort, kita beli VCD bokep, harus glodok segala macam kan, beli yang palsu. Beli film apa? Film Unyil. Iya, Unyil disalahin gitu. Iya, kalau sekarang kan ya lu gampang lah, tinggal buka Pornhub atau segala macam, selesai. Benar. Jadi kalau teman-teman kira-kira punya nggak nih pengalaman first time-nya itu kayak gimana sih? Boleh dong sharing-sharing. Iya, yang deg-degan. Bener. Ya mungkin ada yang sama kayak gue kali, yang nggak ngerti juga awalnya. Iya. Nyari-nyari alasan gimana sih gitu. Bener, kayak gue pun awalnya kan gak ngerti karena kita masih minim referensi saat itu. Betul. Ya kira-kira gitu aja kali ya pembahasan kita kayak gitu. Mungkin ada teman-teman mau ada ide untuk membahas tentang apa, atau mungkin yang jelas sih kita seneng banget kalau misalnya teman-teman mau sharing soal pengalamannya. Betul. apapun itu. Ya udah, kirim-kirim lah cerita-ceritanya ya kan. Nanti kita bisa ceritain pengalaman kalian. Bener. Atau mau datang ke podcast ini juga Betul, boleh. kita welcome banget sih. Base kita di Bintaro ya. Iya, tapi mohon maaf nih kalau nggak ada uang ongkos nih. Ya dimaklumin, kita kan baru. Iya, yang pokoknya yang mau sowan-sowan mau main boleh lah, welcome lah gitu. Bener. Tapi kayaknya kita nanti next kita bakal nyoba ya kayaknya buat mau pakai narsum gak sih? Oh iya, keren. Iya kan. Kita sih udah ada rencana ya tadi. Udah, mungkin orang-orang sekitar kita dulu kali ya. Iya, mungkin orang sekitar yang punya cerita menarik lah. Udah, terima kasih sudah mendengar. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang menyinggung, kita nggak bermaksud sama sekali. Benar. Oke, Bung Sony cabut. Aceng cabut. Bye.